Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam renungan 79 keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Dan mari saat ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam renungan saat ini saya beri tema singkirkan batu itu. Kita akan melihat Injil Yohanes 11 ayat 39 dan ayat 40. Saya baca firman Tuhan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kata angkatlah batu itu ditulis dengan kata singkirkan batu itu. Itu sebabnya saya beri tema firman Tuhan, singkirkan batu itu. Nah, kalau kita melihat batu di sini berbicara tentang sesuatu yang menghalangi untuk terjadinya mujizat dalam kehidupan orang percaya. Seperti dalam peristiwa ini ketika Yesus melakukan mujizat dengan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Saat Yesus menyuruh supaya menyingkirkan batu itu yang menutup pintu kubur. Karena pada saat itu kuburan itu gua ya. Di satu lubang dan itu ditutup dengan batu yang besar sama seperti kuburan Yesus. Ya. Tapi kita lihat saat Yesus menyuruh supaya menyingkirkan batu yang menutup pintu kubur, Marta melarang dengan perkataan Tuhan. Ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya, secara ini tentu orang yang sudah meninggal 4 hari ya, pasti sudah berbau. Pada saat itu mungkin orang belum bisa memakai formalin ya, untuk mengawetkan jenazah. 4 hari ya pasti sudah berbau. Dan apa yang dikatakan oleh Marta itu benar. Tapi kita lihat sebenarnya masalah terbesar bukan pada batu yang menghalangi pintu kubur. Tetapi iman dari Marta yang tidak percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam hidupnya. Orang yang tidak percaya tentunya akan sulit untuk bertindak dengan menggeser sesuatu yang menghalangi terjadinya mujizat dalam kehidupannya. Kita lihat di dalam Injil Yohanes 11 ayat 24 firman Tuhan bilang, ini Yesus bilang kepada Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Maaf, ini kata Marta kepada Yesus. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dalam ayat ini kita lihat Marta memang menunjukkan iman dasarnya pada kebenaran firman Allah yang menyatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan pada akhir zaman akan dibangkitkan. Dia percaya apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Tetapi dalam hal ini Marta tidak percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian saat itu juga. Tetapi kita lihat perkataan Yesus. Yesus berkata kepadanya, kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25 bagian A. Akulah kebangkitan dan hidup.
Dalam hal ini Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa Ia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Bahwa Dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati pada saat itu juga. Jadi bukan hanya Tuhan sanggup membangkitkan orang pada akhir zaman, tetapi Yesus sanggup membangkitkan orang mati pada waktu itu juga. Terkadang dalam kehidupan kekristenan kita, kita juga sering seperti Marta yang kurang bahkan tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Injil Lukas 1 ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat pernyataan ini merupakan bukti bahwa Allah punya kuasa dan otoritas atas segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Atas alam semesta. Sebab Dialah yang sudah menjadikan segala-galanya, kata firman Allah. Yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang ajaib dan setiap perbuatan-perbuatannya ajaib. Tuhan sanggup membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu adalah Allah yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang orang katakan mustahil, yang kita katakan mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengalami mujizat Tuhan? Kita kembali kepada tema firman Tuhan, singkirkan batu itu. Yang berarti kita harus memiliki dulu iman percaya kepada Tuhan. Sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tidak ragu kepada kekuasaan Tuhan. Tidak setengah-setengah kita percaya, tetapi percaya sepenuhnya. Baru kita dapat bertindak untuk menyingkirkan sesuatu yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayat 40, Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Percaya dulu sepenuhnya tanpa keraguan, baru kita akan dapat bertindak menyingkirkan setiap yang menghalangi terjadinya mujizat dalam hidup kita. Bahwa selanjutnya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Di dalam Injil Markus 9 ayat 23 bagian B, firman Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Dan kita lihat di dalam ayat 41 Injil Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Maka mereka mengangkat batu itu, kata firman Allah. Jadi kita lihat ketika ada orang-orang yang percaya dan mau bertindak, mau taat kepada apa yang Tuhan katakan, maka di situ mujizat Allah akan dinyatakan. Dan kita lihat mujizat terjadi pada akhirnya. Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikuburkan, dibangkitkan dari kematian. Dia keluar dari kuburan itu. Semua orang melihat. Ya, ada banyak orang yang melihat pada waktu itu. Dan setiap mereka yang melihat memuliakan Allah. Kita lihat dalam ayat 45, Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus
percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari biarlah lewat hidup kita mujizat selalu dinyatakan. Dan banyak orang akan memuliakan Tuhan lewat hidup kita, menjadi percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Lewat apa yang kita alami, lewat setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Setiap hal-hal yang mustahil yang Tuhan kerjakan, kita alami dalam hidup kita. Kita mengalami mujizat, dan tentunya hal yang terutama adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang boleh menjadi percaya kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya mari kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita dapat bertindak menyingkirkan setiap apapun yang menghalangi terjadinya mujizat dalam hidup kita. Dan saya percaya kita akan melihat dan menikmati setiap mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan mau singkirkan setiap apapun yang menghalangi supaya mujizat itu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Dan sebelumnya terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh kembali hari ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang memberi kami kemenangan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, dengan tanpa keraguan, supaya kami dapat bertindak menyingkirkan setiap penghalang-penghalang terjadinya mujizat dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya melihat, tetapi kami menikmati mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kami dan lewat setiap kehidupan kami. Lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, ada banyak orang yang akan memuliakan Engkau dan menjadi percaya sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkau yang mengerjakan apa yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih karena keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang dibenarkan karena iman, dan kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.